Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang memori eksternal. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Trio Saputro dengan NPM 52204111097. Jadi, apa itu memori eksternal? Memori eksternal adalah jenis memori yang terpisah dari perangkat utama dan digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Ini termasuk kartu memori, hard disk, flash drive, dan perangkat penyimpanan eksternal lainnya. Memori eksternal memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data yang tidak memerlukan kehadiran perangkat utama. Ini berbeda dengan memori internal, yang terletak di dalam perangkat elektronik dan digunakan untuk operasi sehari-hari. Selanjutnya ada jenis-jenis memori eksternal. Jenis memori eksternal tidak selalu sama setiap zamannya. Pada zaman dahulu, disket menjadi salah satu memori paling populer, tetapi pada saat ini mulai dilupakan. Mari kenali lebih lanjut jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama ada kartu memori, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada HDD dan SSD, yang keempat ada disket, yang kelima ada pita magnetik, dan yang keenam ada cloud storage. Baik, yang pertama ada kartu memori. Kartu memori adalah sebuah perangkat penyimpanan data portable yang digunakan untuk menyimpan informasi digital seperti foto, video, musik, atau data lainnya. Kartu memori umumnya digunakan pada berbagai perangkat elektronik, termasuk kamera digital, ponsel cerdas, tablet, laptop, konsol game, dan perangkat audio portable. Kartu memori terdiri dari semikonduktor yang dapat menyimpan data secara elektronik. Mereka dilengkapi dengan berbagai kapasitas penyimpanan yang dapat berkisar dari beberapa megabyte hingga beberapa terabyte, tergantung pada jenis dan model kartu memori yang digunakan. Yang kedua ada flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mengakses informasi digital. Flash disk terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB atau Universal Serial Bus dan memiliki ukuran fisik yang kecil dan ringkas, membuatnya mudah dibawa dan digunakan secara portable. Flash disk menggunakan teknologi flash memory yang non-volatile, yang berarti data tetap disimpan dalam perangkat meskipun tidak ada daya listrik yang mengalir. Flash disk ini menggunakan chip flash memory yang dapat menyimpan dan menghapus data dengan cepat dan tahan lama. Dan yang ketiga ada HDD dan SSD. HDD atau hard disk drive adalah jenis penyimpanan data yang menggunakan teknologi magnetik untuk menyimpan dan mengakses data. Hard disk terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Meskipun hard disk memiliki kecepatan baca atau tulis yang lebih rendah dibandingkan SSD, mereka masih banyak digunakan dalam komputer desktop, server, dan penyimpanan jangka panjang yang membutuhkan kapasitas besar dengan biaya yang lebih terjangkau. Solitaire State Drive atau SSD adalah jenis penyimpanan data non-volatile yang menggunakan teknologi flash memory. SSD ini terdiri dari chip flash memory yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data. Karakteristik utama SSD adalah kecepatan transfer data yang tinggi, akses acak yang cepat, dan keandalan yang tinggi. Mereka tidak memiliki komponen bergerak yang membuatnya lebih tahan terhadap guncangan dan getaran, serta memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Yang keempat ada disket. Disket adalah media penyimpanan data magnetik yang digunakan pada komputer dan perangkat elektronik. Mereka memiliki ukuran kecil dan kapasitas penyimpanan terbatas. Disket ini digunakan pada masa lalu sebelum digantikan oleh teknologi penyimpanan yang lebih canggih, seperti USB flash drive dan hard disk. Penggunaan disket secara luas telah berkurang dan hampir tidak digunakan pada zaman modern karena memiliki beberapa kelemahan seperti kapasitas penyimpanan yang terbatas, rentan terhadap kerusakan fisik dan magnetik, dan kecepatan transfer data yang lambat. Yang kelima ada pita magnetik. Pita magnetik adalah sebuah media penyimpanan data yang terdiri dari pita tipis yang dilapisi dengan bahan magnetik yang dapat menyimpan informasi secara magnetik. Pita ini digunakan untuk menyimpan data digital dalam bentuk magnetik
yang dapat diakses dan dibaca oleh perangkat khusus yang disebut perekam pita atau drive pita. Pita magnetik memiliki kapasitas penyimpanan yang relatif besar dan biasanya digunakan untuk keperluan arsip dan backup data yang membutuhkan kapasitas yang sangat besar. Pita magnetik dapat berupa pita linear di mana data disimpan secara berurutan dari awal hingga akhir pita, atau pita helix, di mana data disimpan secara diagonal pada pita. Kelebihan pita magnetik meliputi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya, daya tahan yang baik terhadap kerusakan fisik, serta mampu untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Namun, kelemahan pita magnetik adalah kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan teknologi penyimpanan modern seperti SSD dan hard disk. Yang terakhir ada cloud storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara remote melalui internet. Data yang disimpan pada cloud storage tidak berada pada perangkat lokal pengguna, tapi disimpan dan dikelola di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Dalam cloud storage, data penggunaan disimpan pada server yang tersebar di berbagai lokal fisik dan diakses melalui koneksi internet. Pengguna dapat mengunggah, mengunduh, dan mengelola file mereka dari berbagai perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, atau tablet. Layanan cloud storage umumnya menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur-fitur seperti sinkronasi, otomatis berbagi file, dan akses terhadap versi file yang sebelumnya. Cloud storage ini memiliki keuntungan, antara lain akses fleksibel, atau data dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui koneksi internet. Yang kedua ada skalabilitas atau kapasitas penyimpanan data dengan mudah ditingkatkan sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir ada keamanan data atau layanan cloud storage seringkali menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses. Jadi, kesimpulan menggunakan memori eksternal menjadi solusi yang penting dan bermanfaat untuk menyimpan dan mengelola data tambahan. Dengan menggunakan memori eksternal, Anda dapat memiliki ruang penyimpanan tambahan untuk file-file besar tanpa menghabiskan ruang penyimpanan internal perangkat Anda. Dan juga menggunakan memori eksternal memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: penyimpanan tambahan, transfer data, backup data, privasi, dan keamanan, serta penggantian mudah. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Thank you.